Halo teman-teman, ketemu saya lagi Bastian. Dalam Advat series kelima, kita melanjutkan membedah buku foto story buatan saya. Advat pertama kali diperkenalkan oleh Frank Hoy dari Arizona State University. Nah, Advat series yang kelima ini akan membahas tema semerbak harum kopi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Terus simak ya, seperti apa development foto story Advat saya. Definisi Advat seperti berikut. E adalah entire atau keseluruhan, kemudian D detail, rinci ya, bagaimana foto kita harus detail dan rinci, kemudian F itu framing, bagaimana kita membingkai atau memframe foto kita. A adalah angle, sudut pengambilan, point of view-nya, dan yang terakhir adalah T time, waktu, menggambarkan dimensi waktu, apakah pagi, siang, dan malam. Advat, ini ya teman-teman definisinya. Kemudian secara contoh foto yang saya buat berdasarkan Advat adalah sebagai berikut. Yang pertama, entire atau keseluruhan. Nah, dalam foto story semerbak harum kopi di Manggarai, tepatnya di Kota Ruteng, Nusa Tenggara Timur, Flores ya, Flores Island. Saya menggambarkan wilayah Ruteng di Manggarai yang memang area pertanian, kemudian juga ada kawasan hutan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya menggambarkan area Ruteng atau Manggarai ini dengan foto saya potret dari atas. Ini spider web, jadi sawah tradisional yang berbentuk jaring laba-laba. Iya teman-teman, dan kemudian landscape wilayah Ruteng sendiri, jadi memang cukup indah. Ini saya kategorikan sebagai foto yang menggambarkan tampak keseluruhan, entire. Macam-macam, teman-teman bisa membuat fotonya, bisa pakai drone ya, atau kamera DSLR mirrorless yang menggunakan lensa wide. Itu untuk entire. Kemudian selanjutnya adalah detail atau rinci. Seperti apa sih foto yang detail? Foto yang detail atau rinci salah satunya foto close up ya, atau foto yang bisa menggambarkan atau mendeskripsikan detail sesuatu. Seperti dalam hal ini ada petani ya, dia menumbuk kopi secara tradisional, kemudian dia tunjukkan nih kopi bubuknya. Ini kopi bubuk, tangan memegang kopi bubuk. Ini detail ya sebenarnya ya. Jadi bisa berupa close up gitu, atau motif pattern tertentu, gambar tertentu, sehingga kita tahu oh ini detailnya, rinci. Jadi ada foto-foto yang memang foto wide ya, medium, dan ini foto close up, close, dekat gitu. Dimensinya itu. Nah, selanjutnya F atau framing, bagaimana kita membingkai satu foto tadi. Contohnya seperti ini. Jadi ada dua foto. Yang sebelah kanan ini saya membingkai aktivitas manusia di sini. Ini sedang processing kopi ya. Tapi bingkainya, framingnya adalah peralatannya ini. Nah, di depan foreground berupa peralatan. Jadi saya framing. Ini frame-nya. Kemudian kalau lihat di sebelah kiri, ini tempat menjemur kopi. Framingnya adalah bingkai tadi ya, bingkai kerangka bambu. Ini saya framing, jadi saya ambil rata mata ya. Jadi lurus ke depan, saya berikan satu keseimbangan antara batas bawah, kemudian yang atas, atap yang berupa plastik tadi, di tengah-tengahnya aktivitas manusia. Ini frame atau framing. Jadi bagaimana kita membingkai foto kita supaya lebih menarik dari sisi komposisi dan berbeda dengan foto-foto yang lain. Itu F, frame. Kemudian Advat selanjutnya adalah angle atau sudut pengambilan. Kita kemarin sudah belajar sudut pengambilan ada dari atas ya, bird atau eagle view, kemudian medium rata-rata mata, kemudian dari low atau bawah frog view atau agak bawah ya, atau kemudian
atau juga kemarin dari bawah ke atas vertikal gitu ya. Ini angle sudut pengambilan. Ini salah satunya saya ambil foto petani yang sedang menumbuk kopi. Saya ambil dari atas ya. Ini saya pakai tangan saja karena tangan saya tinggi. Saya ambil dari atas. Jadi ada dimensi gitu ya. Jadi angle. Ada juga nanti foto-foto yang lain saya ambil dari model flat lay dari bawah. Nanti teman-teman bisa lihat. Ini salah satu contoh pengambilan foto dengan aspek angle atau sudut pandang. Yang terakhir adalah T, time frame, waktu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kita mudah ya menggambarkan sisi waktu ya. Jika ada jam menunjukkan pukul ya. Kemudian dari sisi waktu yang lain pagi, siang, malam. Nah, kalau di konteks ini saya menunjukkan bahwa aktivitas petani pergi ke sawah ya, apakah panen, kemudian memelihara kebun, ini biasanya mulai dari pagi hingga siang. Ini dari aspek time. Selanjutnya kita lihat ya foto yang sudah didesain atau sudah dalam bentuk buku jadi. Berikut tampilan depan foto story Semerbak Harum Kopi di Manggarai. Jadi ini foto full untuk cover ya. Jadi cherry atau kopi Manggarai yang berada di ketinggian 1200 sampai 1500 mdpl, tepatnya di Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Nah, saya mulai beberapa aktivitas foto dari kebun hingga jadi produk kopi yang siap saji. Ini beberapa tanaman di kebun ya, mereka melakukan stek. Rata-rata tanamannya adalah Arabica. Dulunya memang Robusta, kemudian di stek dengan Arabica. Itu teman-teman, jadi saya ambil detailnya. Kemudian berikutnya adalah aktivitas di kebun kopi. Mereka melakukan perawatan, kemudian juga ada panen. Rata-rata mereka ke kebun itu pagi hingga siang hari. Kemudian bersama suami istri ya. Nah, ini ada project memberikan technical assistant atau pendampingan dari konsultan kopi ya, budidaya kepada petani di Manggarai. Ini saya foto aktivitasnya, aktivitas manusia di kebun. Kemudian juga saya foto secara detail cherry atau buah kopi, tangan memetik ya. Kemudian secara keseluruhan tampilan petani ya yang berada di kebun kopi. Ini saat ada di kebun, kemudian pasca panen atau processing, kopi Robusta dan Arabica diproses secara tradisional dan juga menggunakan peralatan yang memang higienis dan modern. Nah, ibu di sini saya potret untuk menggambarkan aktivitas tradisional atau sehari-hari masyarakat di Manggarai. Nah, kopi yang dibakar, yang digoreng ini adalah kopi jenis Robusta. Jadi mereka suka untuk minuman kopi sehari-hari di Manggarai itu menggunakan kopi Robusta. Jadi lihat, kalau teman-teman dicek di sini, warnanya sampai gosong ya, cenderung hitam. Nah, dapurnya dapur tradisional, kemudian ditumbuk hingga menjadi bubuk. Nah, ini disajikan untuk minuman sehari-hari. Ini beberapa foto saya ambil secara detail, angle-nya juga berbeda. Sebelah kiri saya potret framing ya, saya ambil dari atas, ada frame kopi di foreground-nya. Nah, ini dapur tradisional. Ini beberapa angle dan saya juga kasih beberapa deskripsi ya, narasi untuk memperkuat foto tadi. Nah, selanjutnya masuk ke proses pasca panennya. Nah, di Manggarai memang kopi, sebagian besar kopinya adalah kopi organik. Nah, ini teman-teman pelaku usaha kopi di sana punya area jemur ya, area jemur sebelum dikirim ke Makassar dan juga ke Jawa, bahkan sebagian ekspor ya. Nah, ini saya ambil beberapa menjelaskan. Fotonya bisa menjelaskan di kawasan pabrik, lokasi penjemuran, ini framing ya. Kalau teman-teman lihat ini ada beberapa framing, saya ambil juga dari low angle. Nah, framing di sini simetris ya, dari tengah, gitu, tampak tengah.
Kemudian kita cek lagi, ini foto detil. Nah, saya ambil dari atas dan juga saya ingin menunjukkan bahwa kopi yang diolah oleh masyarakat tidak ada sisa, zero waste. Jadi semuanya bisa menjadi produk. Ini kopi yang hancur ya, yang memang sortiran. Nah, ini bisa untuk dibuat juga kopi gitu ya. Dan ini kemudian, nah ini proses berikutnya, proses kopi yang memang di roasting atau diolah menggunakan peralatan yang cukup canggih ya. Jadi roastingnya kemudian ini sudah masuk ke pasar lokal ya. Pasar lokal ini pasar domestik, khususnya kafe ya, kafe di beberapa kota besar seperti di Ruteng dan hingga sampai Labuan Bajo. Ini kita potret juga, saya potret juga secara detail ya, original kopi Arabica Manggarai Flores. Jadi salah satu yang memang khasnya Flores itu di Ruteng atau Manggarai adalah Yellow Caturra. Wah, itu enak banget teman-teman kopinya. Jangan lupa ke sana cari kopi Yellow Caturra. Saat musim itu cukup banyak. Itu teman-teman, saya kira beberapa informasi atau bagaimana saya mendevelop foto story, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sehat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan peace.